Lihat, how do I look? Tuh, bentar dulu. Repet, ya kan hari ini aku mau foto untuk program baru. Alhamdulillah aku dapat program 1 bulan syuting Ramadan. Dadah, Dek! Babu Mail, bilangin ke majikan kamu ya, bilangin ke majikan Anda kalau hari ini tuh harus kooperatif. Sudah dipanggil, ini panggilan kedua dan akan dilakukan BAP status sebagai tersangka ya. Jangan alasan syuting ya, jangan alasan syuting ono ini segala macam ya. Makanya jangan bilangin orang ya. Kalian harus belajar ya, ini the real UMKM from Indonesia. Jadi kita harus support. Selain kita harus support, memang barangnya bagus, memang dasternya, bahannya bagus. Loh, Kak Niki ini bukannya udah diiniin sebagai tersangka ya? Dia masih jualan live loh, barusan Koko lihat dengan sesantai itu, dengan sedamai itu, dengan setenang itu gitu loh. Hebat sih mentalnya ya, nggak kayak yang kubu sebelah. Berkoar-koar di IG ada satu orangnya tuh yang laki-laki, berewokan, yang suka pakai stiker anjing itu loh. Nih, gue kasih lihat orangnya. Maaf, salah video. Maaf, salah video ya, maaf. Pokoknya kalian tau lah orangnya siapa ya, yang sering berkoar-koar di IG story-nya gitu. Berharap Kak Niki itu cepet-cepet ditahan ya, dijemput paksa segala macam, ngetek-ngetek kepolisian gitulah. Gua aja enak banget sumpah lihat dia. Tapi Koko tetap dukung Kak Nikita Mirzani sih. Semangat terus ya, lawan. Udahlah, NM lu sama asisten lu gak usah kemana-mana kor-kor bilang itu ditawarin ya. Kalau ditawarin untuk tutup mulut, harusnya lu gak ambil duitnya. Apalagi nego-nego 5 miliar, gak taunya dikirimannya berapa ya, 2 miliar kan. Kalau memang lu ngebelain konsumen atau masyarakat, harusnya lu gak ambil itu duit. Lu bilang aja sama dia, kalau memang lu mau, gua gak ngomong lagi, lu perbaiki produk lu biar gak overclaim dan lain sebagainya. Bukan malah duitnya lu ambil, lalu lu gas biar naik tarif, ya kan? Kayak gitu cara kerjanya kan? Terus saya Mbak, saya mau nyinyir, terserah saya, mulut-mulut saya. Saya yang dibully, saya yang dibenci. Jangan ngurusin hidup saya Mbak. Hidup saya udah tenang, udah enak, udah happy. Netizen daripada ngatur saya, mendingan atur diri masing-masing. Saya ngurusin orang, saya dapat duit sayang. Kamu ngurusin saya dapat apa? Dapat sebel, emosi, dengki, darah tinggi, kolesterol naik, hipertensi, darah rendah. Dari kasus Nikita Mirzani ternyata masih banyak yang goblok ya. Nggak bisa bedakan yang mana pemerasan, yang mana penyuapan. Ini kan Nikita Mirzani dibilangnya melakukan pemerasan. Ya. Padahal kalau kata dia merasa disuap sama si sono, ya si sebelah gitu. Buat yang masih goblok nggak bisa bedain yang namanya pemerasan itu apa sama penyuapan itu apa. Lu tonton ini sampai habis ya. Sekarang gue mau bahas tentang pemerasan dulu. Apa yang dimaksud dengan pemerasan? Nih, pemerasan. Ya. Nih, ambil kain, kasih air, ya. Kasih air kayak gini. Nah, ini namanya pemerasan. Nah, ya. Tuh, ini pemerasan. Diperas sampai kering. Sampai kering, ya. Tuh. Sekarang penyuapan. Lu jangan bergerak kemana-mana. Penyuapan, sabar. Penyuapan ini, ya. Lu ambil sendok, ya. Ambil sendok, lu ambil apa lagi nih? Nah, penyuapan kayak gini nih, ya. Lu ambil sendok, habis itu, nih. Nah, penyuapan nih. Buka mulut. Pesawat terbang. Biasa anak kecil kayak gitu tuh ya. Kalau susah makan nih. Pesawat terbang mau lewat. Nah, biar masyarakat yang menilai tuh ya. Nah, sekarang udah jelas ya bedanya pemerasan sama penyuapan tuh apa. Semoga video ini bisa menjadi referensi untuk hakimnya Nikita Mirzani di peradilan nanti. Kembali lagi di IO Channel. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang video Reza Gladys minta penahanan paksa. Kesal pemeriksaan Nikita Mirzani ditunda. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Lanjutan untuk Bapak ya. Apakah
Ini cara orang berkomunikasi ya dalam suatu kerjasama yang disebut endorse. Sebentar saya bacakan, Pak. Dok Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun Mail jamin mulut dia kekunci. Dokter tahu kan KF Skin itu nggak akan dilepas sama dia sebelum masuk penjara dan lain-lain. Pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Serem banget. Jadi dia yang dimaksud ini adalah dia Nikita Mirzani ya sayang ya, nggak ada yang aku tutupin lagi. Dia yang dimaksud sama si Mail ini adalah dia si Nikita Mirzani. Oke, aku bacain lagi dari yang pokoknya kalau udah masuk postingan dia, dok itu atensi bertabur bintang karena akun dia itu disorot banget sama petinggi-petinggi. Bintang yang mana? Petinggi yang mana? Terus Dokter Reza jawab, aku lagi diskusi sama suami ya, tapi kalau bisa ya tadi aku bilang Mail. Nah, terus di bawahnya 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail, tanda tanya dan emotion nangis. Ya. Nah, jadi kan tadi Mail ngomong tuh, Dok Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dokter Reza. Tapi kalau lewat dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun Mail jamin mulut dia, mulut si Nikita Mirzani kekunci. Nah terus Dokter Reza jawab, 1 tahun nanti bilangin aku lagi Mail. Kan kata Mail tadi kalau oke dari sekarang sampai 1 tahun si Nikita Mirzani nggak akan keluar dari mulutnya, kata-kata Dokter Reza kan. Nah si Dokter Reza ini bingung. Terus 1 tahun lagi bakal ngomongin dia lagi gitu, bakal keluar-keluar lagi tentang dia. Terus dia tanda tanya si Dokter Reza ini dengan emotion sedih. Jadi di sini itu serem banget pokoknya. Kok bisa ini? Terus pakai acara bilang lagi, "Hei Mail, sadar nggak kau?" Pakai bilang mau nego berapa dok? Pokoknya dia mau speak up hari ini. Nah sekarang ini yang diserang kan mental orang. Paham nggak? Mental orang yang diserang. Nah mental orang yang diserang. Dan si Mail juga di sini nggak ngomong tuh. Dia cuma ngomong. Tapi kalau dari 1 tahun nggak tahu ya dok. Tapi kalau oke dari sekarang selama 1 tahun Mail jamin mulut dia kekunci. Kan? Terus dia bilang gini. Terus Mail jamin dia nggak akan keluar dari mulutnya nama Dokter Reza. Nama Dokter Reza. Jadi yang diserang di sini adalah personal, bukan produknya. Ya, bukan produknya. Nama Dokter Reza. Bukan produk Dokter Reza. Jadi NM terbukti bersalah yang belum, ya. Kalau ditanya apakah NM sudah terbukti bersalah, belum, ya. Ini kan baru ditetapkan sebagai tersangka. Ini saya edukasi lagi teman-teman. Tersangka itu berarti orang disangka melakukan suatu tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Apakah nanti perbuatannya terbukti atau tidak? Nanti ada pengadilan yang akan menguji, ya kan? Apakah perbuatan Nikita Mirzani itu betul-betul melakukan pemerasan atau tidak? Kalau enggak ya akan dibebaskan, gitu loh. Jadi kita jangan jadi di masyarakat itu yang cepat menjustifikasi seseorang meskipun dia statusnya sebagai tersangka, gitu loh. Saya juga nggak sepakat dengan itu, karena orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu punya hak-hak dan dia berhak untuk membela dirinya di pengadilan, dan nanti biarlah hakim. Kita jangan jadi hakim untuk Nikita Mirzani, gitu. Saya tetap secara objektif ya cara berpikirnya. Indah Simbolon, ulos bang kok makin ganteng, perasaan dulu nggak gini. Masa sih, dari dulu kali. Bawaan lahir, abang dukung siapa? Saya tuh Hotman sama Rasman nggak dukung Hotman, nggak dukung Rasman, kenal semua. NM sama Gladys saya nggak dukung Gladys, nggak dukung
nggak dukung siapa NM, walaupun saya berteman baik sama pengacaranya Gladys, Bang Ramzi. Maksudnya gini loh, itu ya urusan mereka gitu. Tapi saya hanya bicara pendapat hukum saya. Saya bukan fansnya Gladys, juga bukan fansnya Nikita Mirzani gitu loh. Saya hanya menyoroti terkait dengan penetapan NM oleh Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan itu. Ari Sufi, aku ngefans sama abang. Thank you Sufi. NM aja udah komplain hukumannya lebih berat dari Harvey Moise. Gimana tuh Bang Mirwansa? Teman-teman begini loh, ancaman pidana itu TPPU 20 tahun gitu ya. Kok lebih berat daripada Harvey Moise? Itu kan ancaman pidananya guys, ancaman pidananya. Ngelek nggak? Ancaman pidananya belum tentu. Contoh misalnya pencurian, ancaman pidananya ancaman pencurian itu 5 tahun apa 4 tahun gitu ya. Pencurian 362 4 tahun apa 5 tahun saya lupa. Bikinlah 5 tahun misalnya. Apakah kemudian setelah ditetapkan sebagai tersangka lalu tersangkanya itu akan dihukum 5 tahun? Belum tentu gitu loh. Dilihat dari perbuatan-perbuatannya, dilihat dari kerugian-kerugiannya gitu loh. Semuanya akan diperiksa di pengadilan dan kemudian hakimlah yang akan menentukan. Kalau perbuatannya tidak terbukti akan dibebaskan. Kalau perbuatannya terbukti dilihat dari perannya, porsinya, kerugiannya, dampaknya dan seterusnya gitu. Kan nggak mungkin kerugiannya cuma 10 juta, 20 juta atau 5 juta kemudian dihukum 1 tahun, kan nggak mungkin. Bisa aja dihukum percobaan kalau memang terbukti begitu. Maka semuanya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Jadi kita jangan terlalu menyimpulkan. Kalau Harvey Moise itu kan sudah divonis di tingkat pertama itu 6 tahun ya kalau nggak salah. Kemudian terjadi komplain keberatan dan kemudian mencederai rasa keadilan dan akhirnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberikan memperberat ya hukuman Harvey Moise menjadi 20 tahun begitu loh. Jadi jangan disama-samain, beda itu. Ya kalau ada suap hakimnya biar ringan hukumnya Bang. Ya kita ini juga nggak boleh tuduhan-tuduhan seperti itu, nanti jadi bahaya kita. Abang kan Konflik antara artis Nikita Mirzani dengan Reza Gladys selaku dokter kecantikan hingga kini masih bergulir di Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya Reza Gladys melaporkan dugaan tindak pidana pemerasan dan pencucian uang hingga Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra jadi tersangka. Kini baik Nikita maupun Reza tampak saling sindir lewat sosial medianya. Nikita Mirzani dan Mail ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Reza Gladys pada 20 Februari lalu. Seharusnya pemeriksaan pertama Nikita dan Mail dengan status tersangka digelar pada hari yang sama. Menanggapi hal itu, pihak Reza Gladys yang diwakili oleh kuasa hukumnya Julianus Sembiring mengungkapkan amarahnya. Bahkan dirinya minta sang artis segera dilakukan penahanan paksa. Tak terima, pihak Nikita dan Mail meminta pemeriksaan ditunda. Julianus menyinggung terkait adanya unsur pelanggaran dari pihak Nikita. Ia menyebut Nikita sudah 2 kali mangkir pemeriksaan hingga menilai sang artis tidak kooperatif. Lebih lagi, Julianus turut menyinggung perihal barang bukti sebuah handphone milik saksi, Dr. Oki Pratama. Dalam proses penyitaan, Dr. Oki sempat meminta izin pinjam pakai kembali ponselnya yang sempat disita. Menurut pihak Reza, kondisi itu dinilai sebagai bentuk pelanggaran hingga dianggap tindakannya tak kooperatif. Lantas, pihaknya mengkhawatirkan pihak Nikita bisa melakukan penghilangan barang bukti. Terkait adanya 3 unsur kesalahan pihak Nikita dan Mail itu membuat Julianus bertekad keduanya harus segera ditahan. Lebih lagi, pihaknya meminta kedua tersangka untuk segera dilakukan penahanan paksa.